Assalamualaikum, hai teman-teman. Perkenalkan nama dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, dalam video kali ini guna memenuhi mata kuliah Mikro Konseling. Nah, dalam video kali ini saya akan menampilkan video konselor, konsuli, dan observer. Jadi, apa masalah Kak yang mau kita cerita ke Ibu? Iya Bu, jadi begini Bu, sebenarnya akhir-akhir ini tuh Bu, saya merasa tidak termotivasi dalam belajar Bu. Saya juga mendengar bahwa Naresa ini merasa kurang termotivasi untuk belajar. Bisakah Naresa ini ceritakan bagaimana perasaannya, apa yang dialami Naresa ini sehingga motivasi belajarnya berkurang? Iya Bu, jadi saya tuh Bu kayak merasa seperti kehilangan minat dalam pelajaran-pelajaran yang saya pelajari seperti itu Bu. Terus kayak semua tugas dan ujian yang ada itu Bu kayak berat sekali, kayak jadi beban berat sekali buat saya begitu Bu. Saya bisa melihat bahwa Naresa ini kehilangan motivasi belajarnya dan merasa tertekan. Apakah ada hal-hal yang mungkin telah mempengaruhi motivasi Naresa? Iya Bu, jadi mungkin saya rasa karena saya belum melihat bagaimana pelajaran ini akan berguna dalam kehidupan saya nanti, karena itu Bu. Oh, jadi Naresa ini merasa seperti kehilangan rasa pentingnya pelajaran ya. Terus apakah Naresa ini pernah mencoba berbicara dengan guru-guru bidang studi lainnya atau orang tua mengenai perasaan Naresa? Enggak Bu, belum tak pernah bicara sama siapapun, sama orang tua soal ini Bu. Pertama-tama mari kita coba untuk mencari tahu apa yang bisa membuat Kak merasa lebih termotivasi lagi nanti dalam belajar. Terus selain itu juga penting untuk berbicara dengan guru maupun orang tua mengenai perasaan Tanah, karena mereka mungkin bisa membantu meningkatkan motivasi belajar Tanah di sekolah maupun di rumah. Oh iya Bu, saya pikir itu akan bisa membantu Bu. Kalau begitu terima kasih Bu atas sarannya. Baik Nak, tidak masalah Ibu akan bekerja sama untuk membantu Tanah menemukan motivasi dalam belajar Tanah. Jangan ragu untuk berbicara ke Ibu Nak, dan kalau punya pertanyaan atau ingin menyampaikan masalah Tak, ada terus di Ibu di sini Nak. Dan juga Nak sempat mau membagikan perkembangan apapun itu dalam proses meningkatkan motivasi belajar Tanah di sesi konseling berikutnya. Ibu juga akan ada di sini dan mendengarkan. Oh iya Bu, sekali lagi terima kasih banyak Bu karena sudah Miki dengar ceritaku dan karena sudah Miki kasih Kak masukan-masukan yang mungkin belum pernah aku dapatkan sama siapapun Bu, karena memang kayak susah sekali Kak ungkapkan ini masalahku Bu. Nah, kalau begitu mungkin izin pamit maka Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Nak. Iya Bu. Akhirnya dengan penyakit itu dapat nilai yang bagus, terus akhirnya bisa dilihat sama orang tua terus yang kecewa kita bagaimana. Iya Ibu, begitu Ibu. Oh iya, Ibu paham ya, merasa tidak dihargai, terus tertekan juga tuh yang cuma itu bikin kejadian yang kayak kemarin, menyakit itu. Ibu bakal bantu atasi perasaan-perasaan yang itu. Jadi untuk sekarang mungkin fokus dulu ke langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk pastikan kejadian supaya hal ini tidak terulang lagi. Terus masih ada yang mau kita cerita karena atau siapa tahu masih ada problem lain yang mau kita bagi ke Ibu supaya bisa kita sama-sama cari solusinya. Tapi tidak yakin Ibu. Yang penting mau Kak, bagaimana Ibu menjadi siswa yang Asal salah satu yang positif ini Kak, karena
mungkin ibu bisa mulai dengan bantu direncanakan, atau mungkin kelola stres sama tekanan ini, ibu mungkin bakal bantu bagaimana supaya bisa dikembangkan strategi-strategi kedepannya supaya bisa bantu ini dalam keadaan situasi yang kayak kemarin, sama yang kita rasa kayak tertekan, merasa sedih dengan kekayaan kak. Selain itu kok mungkin bisa bicara ke guru, ke kelas atau ke orang tua supaya bisa pastikan juga untuk bantu dikasih dukungan atau penghargaan atau kayak misal kata-kata pendukung, misal tidak datang di anakku atau gimana gitu supaya tidak merasa diterbangin nanti itu cara datang ke guru misalnya. Nah, terima kasih Ibu. Saya benar-benar hargai masukan Kak Ibu. Dulu Kak Ibu tahu sih kamu kalau misalnya saya bicara ke guru lain sama orang tua gitu tentang perilaku ya menurut Ibu tuh baik bicarakan dengan baik, mungkin bisa bantu perbaiki. Jadi mungkin diskusi soal apa nak, atau mungkin ada masalah apa nak? Iya Bu, jadi tuh begini Bu, saya tuh Bu kayak akhir-akhir ini kayak agak bingung Kak, sama kayak stres sekali Kak Bu, karena kayak menurutku Kak kalau kerasa kayak banyak sekali tugas-tugas yang harus diselesaikan. Terus kayak karena itu nih Bu, biasa kayak lama-lama kayak tertekan Kak karena tugas-tugas belum selesai, belum lagi pelajaran yang lain Bu. Oh iya, oke. Jadi ibu paham Jina kalau mungkin merasa bingung dan stres karena banyaknya tugas, dan ibu juga paham kalau itu pasti bisa jadi beban yang berat buat kita. Nah, jadi bisa Ki ceritakan lebih detail kira-kira apa yang membuat Ki merasa tertekan? Jadi tuh Bu begini, ini kan pekan depan itu saya ada dua ujian tuh Bu. Terus menurutku dua ujian ini mata kuliah yang paling sulit nih Bu menurutku. Terus belum ada persiapan secara matang Bu untuk hadapi nanti ini ujian. Terus tuh Bu kayak nggak bisa keatasi juga sama tugas-tugas mata kuliah yang lain. Itu juga yang bikin khawatir Bu, sama ujianku nanti, tugas-tugasku juga. Dalam penilaian LK2.1 mengenai keterampilan eksplorasi masalah, yaitu konselor, yaitu Revalina Dwi Hapsari, telah menunjukkan kemampuan yang sangat baik dalam berbagai aspek respon terhadap konseli. Pertama, konselor mampu merespon pernyataan konseli berdasarkan urutan kepentingan secara skor maksimal 5. Mengapa saya memberikan skor 5? Karena kemampuannya dalam mengikuti alur percakapan dengan baik, menciptakan pemahaman yang baik tentang pengalaman konseli, dan membantu konseli dalam merinci masalah mereka. Selain itu, kemampuan untuk memfasilitasi konseli dalam mengeksplorasi isi pembicaraan dengan skor maksimal 5 menunjukkan bahwa konselor dapat menciptakan lingkungan yang mendukung konseli untuk menjelajahi masalah mereka dengan lebih dalam. Konselor juga sangat sensitif terhadap perasaan konseli, baik yang diungkapkan secara langsung maupun terselubung. Hanya pada merespon perasaan yang diungkapkan melalui pikiran konseli dengan skor 4, terdapat sedikit ruang untuk perbaikan, mungkin bisa dengan lebih banyak klarifikasi. Dan yang terakhir, keterampilan merespon makna yang baik terhadap pikiran, saya memberikan skor 4, dan argumentasi logis saya memberikan 3. Yang dikemukakan konseli menunjukkan bahwa konselor dapat membantu konseli dalam merenungkan masalah secara lebih dalam. Namun pada respon terhadap argumentasi tidak logis, saya memberikan skor 4 yang dikemukakan konseli. Konselor mungkin perlu lebih banyak klarifikasi atau pemberian contoh untuk memahami argumentasi konseli yang tidak logis. Secara keseluruhan, konselor telah memperlihatkan keterampilan yang sangat baik dalam proses berkonseling, menciptakan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman konseli, serta memfasilitasi komunikasi yang efektif dengan konseli.